aku atau kalau ya mungkin ternyata sebenarnya saat ini teman-teman memiliki situasi di mana ketika dipikirkan lagi ternyata mungkin ambil gap year 1 tahun itu lebih baik karena berbagai alasan. Nah, aku kan kurang tahu juga, tapi coba yuk kita berpikir cukup kreatif supaya kita bisa lihat ada jalan lain yang apa aja sih selain jalan lurus ini. Nah, Mhm. Betul, betul. Aku setuju dengan yang Kak Riza sampaikan ya. Inilah jembatan nanti untuk berpikir fleksibel, teman-teman. Eh, kita perlu secara dinamis melihat alur kehidupan kita masing-masing begitu. Kita harus lihat secara dinamis bahwa ada jalan yang mungkin jalan lain yang perlu kita pilih dulu baru menuju tujuan kita. Karena mungkin setelah lulus kayak tadi seperti Kak Riza bilang gitu, mungkin setelah lulus jalannya akan lebih mudah karena kita udah duluan belajar. mhm. Nah, balik lagi seperti yang bahan tadi, ketika aku tahu aku harus ngumpulin bahan apa, ketika peluangnya nggak ada buat aku ambil bahan A, misalnya anggaplah bahan psikologi gitu ya, untuk tujuanku, ya mungkin aku akan ambil bahan B dulu, bahan aktor, kelas acting, begitu. Dan nggak ada masalah dengan dua itu, toh pada akhirnya tujuannya ke arah yang sama, gitu. Uh, ada satu, aku jadi kebanyakan cerita, antara aku takut. Tadi Kak Riza sempat mention soal carbonara dan aku pernah masak carbonara gitu ya, coba. Dan ini menurutku cukup mencerminkan aku berusaha kreatif mengakali budget gitu ya. Carbonara yang seperti mungkin teman-teman tahu, masaknya pakai pasta, kemudian pakai susu, kemudian ada dagingnya gitu ya, rempah-rempah, nggak terlalu banyak, mungkin lada, oregano. Tapi masalahnya aku nggak punya uang untuk beli susu. Misalnya, aku nggak punya uang waktu itu untuk beli susu. Tapi carbonara hasilnya harus creamy. Gimana? Yang aku lakukan adalah waktu itu, ini jalan memutarnya aku pilih ya. Jalan memutarnya aku pilih adalah, aku masak carbonara pakai santan. As Oh, weird as it sounds, aku masak carbonara pakai santan. Sama-sama susu, ya hasilnya memang jauh lebih gurih gitu, tapi bentuk fisiknya sama. Dan aku berhasil menyelesaikan masakanku, tujuanku dengan bumbuku sendiri gitu ya, itu adalah hasil karyaku ya itu gitu. Karena setiap orang kan unik at the end of the day kan, gitulah. Itu coba berpikir fleksibel di situ, ketika aku nggak available, ada halangan untuk mencapai satu bahan, aku lihat opsi bahan lain yang bisa melengkapi dan bikin aksen buat masakanku sendiri gitu. Nah, ini yang nantinya akan dibahas sama Kak Riza ya, terkait berpikir fleksibel gitu ya, Kak Riza. mhm. Jadi tadi yang diceritain Kak Isan itu memang salah satu contoh bagaimana berpikir kreatif dan fleksibel gitu ya teman-teman. Nah, mungkin Malu. aku juga nggak kepikiran gitu ya mengganti susu dengan santan meskipun ya yang satu susu kelapa sih, tapi kan agak beda gitu rasanya. But it's okay. Nah, mungkin aku juga harus banyak belajar fleksibel ketika masak sama Kak Isan kali ya. Dan setelah ini mungkin kita bisa belajar bareng-bareng gimana caranya supaya kita bisa belajar menjadi lebih fleksibel ketika berpikir dan yang perlu teman-teman tahu dulu di awal mungkin nggak perlu takut, kayak nggak perlu mikir, "Kak, aku kayaknya dari lahir kurang fleksibel deh, aku nggak bisa kayang," gitu misalnya. Enggak, fleksibel di Riza, come sini on. fleksibel di sini ketika berpikir itu adalah sebuah skill atau kemampuan yang bisa kita latih bareng-bareng. Jadi nggak pernah ada kata terlambat untuk belajar berpikir fleksibel, asalkan teman-teman tahu gimana caranya memulai belajar berpikir fleksibel ini. Berpikir fleksibel itu sebenarnya kayak kebiasaan ya. Jadi harus pelan-pelan dilatih, pelan-pelan dibiasakan, dan dicobakan terus-menerus ketika teman-teman harus membuat decision atau membuat pilihan gitu Ya, misalnya. Nah, apa yang harus dibiasakan? Pertama, yang penting adalah perhatikan emosi ketika kita berpikir. Nah, ini tuh maksudnya kadang kalau misalnya kita lagi marah atau kita lagi sedih,
kan ini membuat kita nggak bisa berpikir secara rasional atau secara bijak gitu ya istilahnya. Misalnya kalau misalnya aku lagi sedih banget, itu tuh rasanya aku pengen makan terus gitu. Kan apalagi makan yang manis-manis kayak coklat, kue. Karena menurutku kalau aku makan yang manis aku jadi lebih seneng gitu. Jadinya ya kalau Oh, misalnya aku sedih, aku makan yang manis, banyak gitu. gitu Oh, misalnya. gitu. Iya, jadi kalau aku sedih tolong belikan aku sesuatu yang manis ya, San. Jangan lupa. Terus kalau misalnya aku habis makan sesuatu yang manis dan banyak, itu tuh sebenarnya di akhir, ya aku seneng sih, tapi terus ada perasaan menyesal juga karena ternyata setelah dipikir-pikir aku tuh nggak butuh makan manis sebanyak ini dan akhirnya aku menghabiskan terlalu banyak uang untuk membeli makanan tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana emosiku, yaitu emosi sedih, mempengaruhi bagaimana aku berpikir dan bagaimana aku membuat keputusan. Yang akhirnya keputusannya adalah membeli makan terlalu banyak dan akhirnya mengeluarkan uang yang cukup banyak juga gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh yang perlu kita pahami bersama, yaitu supaya ketika kita perlu membuat sebuah pilihan yang besar atau pilihan yang cukup, krusial gitu, cukup penting, kita tahu bahwa emosi kita tuh harus dalam kondisi yang normal atau kondisi netral. Mm-mm. Istilahnya kalau ada meteran emosi atau perasaan itu dari 0 sampai 100 gitu, coba diusahakan ketika harus berpikir tentang pilihan, itu emosinya di tengah-tengah aja deh, atau di batasan normal teman-teman itu seberapa. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu marah, karena nanti hasilnya pilihan atau opsi pilihan yang teman-teman buat itu berdasarkan berdasarkan perasaan teman-teman, bukan berdasarkan situasi yang ada itu seperti apa. Nah, mungkin nanti setelah ini Kak Isen juga akan cerita sedikit gimana caranya kita bisa meluapkan emosi dulu kali ya, atau membuat emosi kita jadi lebih reda sebelum kita akhirnya membuat pilihan tersebut. Nah, selanjutnya, hal yang penting lagi adalah kita perlu melatih melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan sudut pandang ini bisa kita kumpulkan dengan kenalan lebih banyak sama orang lain. Gitu. Kenapa sih melihat masalah itu penting dari berbagai sudut pandang? Karena istilahnya nih ya, kalau misalnya tidak ada sesuatu yang itu ya. Nah, misalnya nih kalau misalnya teman-teman hanya melihat dari satu sisi aja, itu teman-teman jadinya nggak tahu sebenarnya situasi utuhnya itu seperti apa sih, atau situasi penuhnya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kita terkait sama pilihan yang harus teman-teman buat gitu ya, kalau misalnya teman-teman hanya melihat dari sisi teman-teman saja gitu, mungkin teman-teman jadinya cuman bisa membuat satu opsi pilihan, tapi tidak mempertimbangkan opsi yang lain gitu. Let's say misalnya di sini ada gambar notebook warna hijau. Nah, kalau teman-teman hanya melihat notebook ini dari sisi teman-teman dan teman-teman contohnya adalah orang yang tidak suka warna hijau, mungkin menurut teman-teman notebook ini atau buku ini adalah buku yang kurang bagus karena warnanya hijau dan aku tidak suka hijau gitu. Tapi coba teman-teman lihat dari perspektif teman yang tapi ternyata misalnya teman-teman punya orang lain yang suka warna hijau dan dia dikasih lihat buku ini, dia melihat bahwa buku ini bagus kayak gitu karena warnanya hijau dan aku suka hijau. Wah, dari warna buku aja tuh kita bisa tahu kalau misalnya orang tuh mempersepsikan sebuah buku aja bisa sangat berbeda tergantung dari sudut pandangnya dia seperti apa. Mungkin kalau ada orang X yang dia nggak lihat warna, tapi dia lihatnya tekstur bukunya, dia juga bilang buku ini bagus karena buku ini teksturnya bagus gitu. Sebuah hal yang mungkin teman-teman nggak akan pernah lihat teksturnya ini kayak bagus atau enggak karena teman-teman fokus ke warnanya gitu. Nah, ketika teman-teman bisa mencoba melihat dari orang yang lihat tekstur buku, bukan warna buku, teman-teman jadi punya data tambahan. Oh, oke, buku ini warnanya hijau, aku nggak suka hijau, tapi buku ini teksturnya bagus, gitu. Nah, jadi ada data tambahan untuk membantu teman-teman membuat opsi pilihan ke depannya itu seperti apa. Nah, kenapa juga kenalan dengan lebih banyak orang itu penting? Karena dengan kenalan lebih banyak orang, jadinya teman-teman tahu ada pilihan lain atau ada hal lain di luar dari teman-teman yang selama ini tahu gitu. Misalnya, aku juga belum pernah dengar nih ceritanya Isan yang tadi temennya harus ambil 1 tahun
kosong terus dia ambil D1 jadinya. Aku nggak pernah kenal orang yang ambil D1 dulu baru akhirnya melanjutkan kuliah. Dan dari cerita Ihsan ini, aku jadi tahu ada loh orang yang jalan hidupnya ambil D1 dulu, baru akhirnya melanjutkan kuliah 4 tahun. Dan ini membuka perspektifku sendiri, kayak, oh, ada loh opsi jalan lain yaitu D1, berarti kalau mungkin setelah ini aku bisa cari-cari tahu nih D1 tuh adanya di mana aja, D1 itu jurusannya ada apa aja, dan mungkin ternyata ada jurusan di D1 yang aku suka banget, itu bisa jadi aku ambil dulu sebelum aku benar-benar tahu passion-ku ke depannya apa, atau jurusan apa yang mau aku ambil ke depannya. Nah, informasi-informasi ini, ya kalau kita cari di Google mungkin ada, D1 kalau dicari di Google ada. Tapi kan kalau kita nggak pernah dengar ada orang yang pernah ngambil D1, atau ada orang yang pengalamannya seperti itu, kita nggak akan susah-susah berpikir untuk cari D1 di Google gitu. Ya, Makanya itu penting banget untuk bisa kenalan dari dengan lebih banyak orang gitu. Atau jadi dengar testimoni-testimoni dari orang yang ambil jurusan tertentu yang mungkin kita minati gitu. Makanya kayak alumni-alumni sering dipanggil sama guru. Mungkin itu kan untuk membantu teman-teman supaya lebih dapat gambaran dan juga lebih dapat sudut pandang yang lain. Nah, yang terakhir yang menurutku cukup penting juga adalah mencatat. Mencatat ini, ya aku juga bukan termasuk orang yang suka mencatat. Aku dulu fotokopi juga kalau misalnya catatan punya teman karena aku nggak suka mencatat. Tapi, ketahuan. nah, tapi mencatat di sini maksudnya adalah mungkin lebih ke untuk membantu kita mengingat sebenarnya selama ini udah ada ide apa aja sih yang ada di kepala kita. Mungkin kalau teman-teman sukanya mendengar suara gitu, jadinya bisa merekam suara sendiri supaya ingat idenya apa. Atau kalau suka menggambar, mencatatnya dalam bentuk gambar gitu. Yang terpenting adalah teman-teman, jadi selalu ingat teman-teman tuh udah pernah berpikir ide apa aja, atau opsi pilihan yang pernah teman-teman pikirin tuh apa aja. Supaya ketika berhadapan dengan sebuah masalah yang mirip, atau sebuah kondisi yang ya kira-kira bisa menggunakan cara berpikir yang sama, itu teman-teman udah punya daftar ide-ide yang udah pernah teman-teman pikirkan. Jadi, misalnya nih kalau teman-teman um, lagi galau tentang jurusan gitu misalnya, terus kayak aku deh, misalnya dulu aku galau antara mau masuk IPA atau IPS kayak gitu. Nah, terus habis itu aku berpikir nih, aduh enaknya tuh ambil IPA atau IPS ya, kayak tapi kalau misalnya dulu pertama aku mikir mungkin aku harus ambil IPS gitu, soalnya aku mau masuk psikologi, kayak psikologi kan IPS, aku ambil IPS aja lah kayak gitu. Terus habis itu aku catat gitu misalnya, oke, setelah ini aku mau ambil IPS karena aku mau masuk psikologi. Tapi terus habis itu keesokan harinya ulangan geografi dan nilaiku jelek dan aku nggak suka geografi gitu misalnya, setelah itu kesimpulanku gitu. Terus habis itu aku merevisi lagi tuh ideku yang awal, kayak enggak, aku nggak bisa masuk ke IPS karena aku tidak suka geografi kayak gitu. Berarti pilihanku terakhir aku harus masuk IPA gitu. Nah, terus berikutnya di IPA ternyata aku harus ketemu dengan fisika gitu misalnya, dan aku juga tidak suka fisika gitu. Terus kayak oke, aku revisi lagi, aduh ternyata kalau di IPA aku ketemunya fisika kayak gitu, terus gimana ya? Terus aku ingat lagi ternyata mau balik ke IPS, tapi ternyata aku ingat di IPS ada geografi gitu, dan aku juga nggak suka geografi. Nah, jadinya aku membandingkan nih di sini, dan perbandingan ini bisa aku lakukan karena aku selalu mengingat ketika membuat pilihan, alasan aku membuat pilihan itu apa, atau ketika punya ide, alasan aku memilih ide itu apa gitu. Nah, makanya mencatat itu menjadi penting supaya kita terus ingat nih, ketika kita membuat pilihan yang ini sebenarnya kita sudah mempertimbangkan A, B, C, D, E. Dan ketika memilih yang ini, aku sudah mempertimbangkan F, G, H, I, J gitu. Jadi kalau Iya, misalnya kita galau lagi nih sama pilihan kita, atau misalnya ada situasi baru yang muncul gitu, situasi baru ini bisa kita klasifikasikan mendukung yang A, B, C, D, E atau mendukung F, G, H, I, J gitu. iya, iya. Ya gitulah kira-kira ya teman-teman ya. Jadi dari awal kita coba tentukan tujuannya seperti apa, kemudian cari datanya, dan dari sini kita usaha untuk coba catat dan terbuka dengan segala data gitu. Karena pada akhirnya proses berpikir fleksibel itu memang sebuah proses untuk berpikir out of the box.
di mana teman-teman membuka pilihan-pilihan yang sebenarnya belum ada di depan teman-teman. Atau kalaupun ada di depan teman-teman, teman-teman jadi yakin secara logis konsekuensinya apa. Karena itu yang paling penting untuk dalam sebuah memilih ya. Bukan hanya karena tadi ada yang sampaikan masih belum yakin pilihannya beneran passion atau karena keren-kerenan ya. Yang keren-kerenan mungkin bisa digeser dulu gitu karena untuk menentukan pilihan sebesar ini teman-teman, karena tadi pertimbangannya sampai ada yang ke masa depan, ada risiko. Itu untuk pertimbangan sebesar ini bagi teman-teman, pertimbangan emosional memang sebaiknya digeser dulu begitu. Coba lihat lebih objektif dengan pertimbangan-pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu teman-teman. Pada akhirnya lanjut. Pada akhirnya ketika teman-teman sudah berhasil mengumpulkan, sudah tahu tujuannya kemana, kemudian sudah berhasil mengumpulkan datanya apa, kemudian sudah coba latih proses kemampuan berpikir fleksibel kalian, tinggal proses berpikir fleksibel itu sendiri. Berpikir fleksibel sebenarnya adalah sebuah proses adaptasi dan proses kreatif dalam merencanakan teman-teman. Nah, selama teman-teman nantinya mencapai tujuan teman-teman, kalau sekarang, detik ini teman-teman udah punya rencana, kita nggak tahu seminggu lagi halangannya akan apa. Kita nggak tahu 2 minggu lagi rintangannya akan apa. Tapi di situ proses adaptasi ya teman-teman. Di situ teman-teman harus mampu untuk secara fleksibel berpikir, ada jalan mana lagi yang bisa saya tempuh. Ada tembok di depan, pilihannya mungkin bisa lompat ke kanan, ke kiri, atau gali lubang ke bawah. Atau kalau punya alatnya diterobos. You know, up to you guys. Gitu. Tergantung teman-teman maunya seperti apa. Begitu. Nah, proses adaptasi dan kreatif inilah yang mungkin teman-teman perlu telusuri lagi, perlu explore. Bahwa plan itu tidak sepenuhnya jalannya lurus. Plan itu bercabang. Untuk nyampe dari titik A ke titik B, mungkin bisa lurus. Dari B ke C, mungkin teman-teman harus ke B aksen dulu. Ambil kemampuannya, baru bisa buka pintu buat ke C. Dari C ke D, mungkin ada cabangnya lagi yang perlu telusuri dulu. Begitu. Nah, proses itu yang perlu teman-teman pahami gitu ya. Karena sepanjang teman-teman akan berjalan, terus berjalan ke barat gitu ya, ketika untuk mengambil kitab suci gitu, itu pasti akan ada cabang-cabang yang mungkin perlu teman-teman ambil dulu, balik lagi, jalan lagi. Muter-muternya pasti akan seperti itu, dan teman-teman harus bisa kreatif untuk melihat. Saya harus ke kanan dulu, habis itu ke kiri lagi biar temboknya lewat, atau saya harus cari tali, lompat atas, atau apa gitu ya. Itu terlalu banyak possibilities yang bisa aku sebutkan kayak gitu. Dari Kariza ada yang mau ditambahin? Enggak sih, San. Mungkin mau menambahkan aja, mungkin teman-teman di sini ada yang banyak yang roaming kali ya, nggak ngerti ini tuh sebenarnya OST apaan sih, ini gambar siapa sih, kayak gitu. Nggak penting, Cak.